Untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank CIMB Niaga. Kita tak terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Selamat pagi, Pak Adrian. Selamat pagi. Oke, Pak Adrian, ini Bank Indonesia resmi membeli SBN dari Kementerian Keuangan. Tanggapan Anda bagaimana? Lalu apa efeknya terhadap rupiah? Ini perkembangan yang baik karena sudah lama ditunggu oleh market tentang resolusi atau penyelesaian dari penanggulangan fiskal defisit yang sangat besar. Jadi yang penting ada penyelesaian. Saya kira kalau di atas kertas memang kelihatannya terms sama conditionsnya itu more or less baik dilihat dari market. Misalnya dua hal. Pertama, bahwa ini adalah solusi yang sifatnya one off, tidak akan diulangi lagi. Yang kedua, bonds yang dibeli oleh Bank Indonesia itu sifatnya tradable, marketable. Jadi bisa diperdagangkan untuk keperluan open market operations. Jadi fleksibilitas ini penting sehingga market melihat bahwa kredibilitas bank sentral itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kemarin rupiah ini ditutup menguat, Pak Adrian, apa sentimen yang paling signifikan mempengaruhi penutupannya sehingga rupiah ditutup menguat? Selama beberapa hari sebelum kemarin itu memang rupiah itu melemah karena ekspektasi market itu terkait dengan bentuk dan format dari resolusi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Lalu karena ketidakjelasan dari berbagai macam format itu, makanya rupiah merosot karena efek dari pencetakan uang selalu adalah pada currency risk atau rupiah risk. Lalu dengan adanya resolusi yang kemarin yang dianggap market itu more or less neutral, itu kemudian rupiah berbalik arah sedikit. Cuman memang saya lihat sebetulnya rupiah itu sebaiknya dipertahankan pada level ini. Oke, dari pembelian SBN dari Kementerian Keuangan ini dampak terhadap obligasi dari pemerintah sendiri seperti apa? Saya kira melihat dari ekspektasi dari 7 days reverse repo rate ke depan, dan saya kira mungkin ada ruang untuk menurunkan sedikit lagi 25 basis point, dan melihat dari kondisi di US Treasury 10-year bonds di Amerika Serikat, saya kira saya melihat year average atau rata tahunan untuk 10-year bonds di Indonesia adalah di kisaran 7%-an, yang adalah akan sedikit lebih kuat dari angka yang sekarang kira-kira 7,2, 7,25. So more or less impact-nya neutral. Oke, untuk hari ini rupiah akan berada di rentang berapa, Pak Adrian? Melihat dari perkembangan yang ini, saya kira mungkin rupiah bisa trading di kisaran 14.395 sampai 14.500. Oke, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ini akan segera dirilis. Pak Adrian, prediksi Anda pengaruhnya terhadap rupiah bagaimana? Pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 telah saya revisi bersama tim. Minggu lalu kita sudah rilis. Dan saya mendowngrade pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari awalnya saya perkirakan minus 1% menjadi minus 5,1%. Tapi itu lebih karena data-data yang keluar sepanjang 2 bulan terakhir ini memang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat lemah di kuartal kedua. Juga kalau saya lihat dari data-data non tradisional, aktivitas ekonomi memang jatuh sebanyak antara 40 sampai 70% dari kondisi normal yang saya benchmark di Januari 2020. Jadi memang kelihatannya ada kontraksi yang cukup dalam. Dan ini sudah memperhitungkan faktor bulan Juni yang kita lihat pada bulan Juni itu mulai dari pertengahan kan ada bergerak naik aktivitas setelah dilonggarkan PSBB. Namun
pelonggaran aktivitas itu tetap menyebabkan aktivitas ekonomi tetap berada di bawah sekitar 40-50% di bawah normal. Jadi ini memperlihatkan kelihatannya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa kontraksi cukup dalam di kuartal 2. Dan itu artinya di full year 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 0,1%. Oke, kita katakan misalkan di kuartal kedua ini anjlok misalkan. Nah, ini gambaran untuk kuartal ketiga seperti apa Pak Adrian? Saya melihat dari kondisi lapangan, misalnya masalah restrukturisasi, masalah aktivitas ekonomi, lalu kemudian hampir semua aktivitas ekonomi itu kan sebetulnya berjalan more or less sekitar 40-60% saja. Dan juga kita mesti lihat bahwa penyelesaian dari resolusi untuk pembiayaan defisit antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan itu baru dituntaskan pada pertengahan Juli, awal Juli ini di 2020. Dan saya rasa eksekusi baru hanya akan berlangsung pada akhir Juli atau mungkin awal Agustus. Karena mekanisme detailnya mungkin akan lebih berat lagi. Kita juga jangan lupa bahwa antara lain yang menyebabkan kontraksi ekonomi dalam di 2020 di kuartal 2 ini, itu adalah karena efektivitas, mungkin tepatnya implementasi dari stimulus ekonomi itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Karena defisit yang dianggarkan masih terlampau rendah ketimbang apa yang seharusnya dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Adrian atas informasinya dan sudah meluangkan waktu bersama kami. Ya, pemirsa, Adrian Panggabean, Chief Economist CIMB Niaga.